Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 28, Bapak Umar Yadi, Bapak Ibu Guru serta staf dan TU dan jajaran dan teman-teman yang saya sayangi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tausiah singkat untuk mengatasi kegelisahan, kegundahan, atau yang biasa disebut kegalauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan tips untuk mengatasi kegundahan, kegelisahan, atau yang biasa anak muda sebut dengan kegalauan. Nah, di saat-saat seperti ini kita berada di rumah, kita akan merasa ada kegelisahan. Ada dua tipe atau ada dua sebab yang bisa menyebabkan itu, saudara-saudaraku. Yang pertama adalah di saat kita terjadi karena kita terlalu terikat dengan dunia ini. Yang kedua, adapun juga itu merupakan Allah memberikan suatu kegelisahan karena kita berniat berdosa ataupun pernah berdosa, itu merupakan sanksi. Tentu saja ada tips untuk mengatasi hal-hal tersebut. Yang pertama adalah memperbanyak berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 mengajarkan bahwa kita untuk menenteramkan hati, menghilangkan kegelisahan adalah dengan berzikir. Jadi yang bisa kita lakukan adalah perbanyak berzikir dan mengingat. Yang kedua adalah memperbanyak baca Quran. Karena Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa duhaw rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran adalah penyembuh segala gundah gulana, kegelisahan yang disebut penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di dalam hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Insya Allah dengan cara seperti ini hilanglah kegelisahan kita. Yang ketiga adalah banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin apa kita bisa raih kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah, dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana atau gelisah. Hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang terbaik, apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk menerima ridhonya. Dan yang nomor 4 adalah jangan mengadu ke manusia. Di saat kita galau atau gelisah, jangan sekali-sekali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang kita harus lakukan adalah adukan kepada Allah. Sampaikanlah kepada Tuhan. Sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, maka ia berkata, Qala innama ashku basi wa huzni illallahi wa alamu minnallahi ma la ta'lamun. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surat Yusuf ayat 86. Itu merupakan 4. Jadi yang bisa saya beritahu adalah 1 adalah memperbanyak berzikir. Yang kedua adalah
membaca Quran. Sering-sering membaca Quran, mentadaburinya, itu kan sangat baik untuk menyembuhkan penyakit hati kita. Yang ketiga adalah sering-sering mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menyerahkan diri dan percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, kegelisahan itu akan hilang, insya Allah. Yang keempat adalah adukan kepada Allah. Jangan mengadukan kepada manusia. Jangan mengeluh kepada sesama manusia. Seperti Nabi Yakub yang merupakan contoh kita telah melakukan bahwa sebenarnya pasrahlah kepada Allah, berikanlah kepada Allah. Maka dari itu 4 tersebut cobalah diaplikasikan dalam kehidupan kita sementara kita di rumah ini dan di bulan yang suci ini. Aplikasikanlah itu dan insya Allah penyakit hati yang ada di dalam hati kita akan hilang. Nama saya Kevin Ryan Pratomo. Saya berharap tausiah ini bisa berguna bagi kalian semua. Mari kita berdoa untuk menyelesaikan semua wabah yang terjadi ini, serta di bulan suci ini kita mendapatkan berkah yang berlebih. Terima kasih saudara-saudaraku. Sampai ketemu lagi. Semoga tausiah singkat ini dapat berguna untuk saya sendiri serta untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan, itu semata dari saya sendiri. Apabila ada kebenaran, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.